Selamat datang di channel ini, tempat di mana setiap kisah punya makna. Di sini kita akan menyelami berbagai cerita tentang cinta yang sederhana tapi tulus, tentang perjuangan hidup yang penuh air mata, juga tentang harapan yang selalu ada di balik luka. Setiap kisah yang kami hadirkan bukan sekadar cerita, tapi cermin dari kehidupan yang mungkin juga pernah kamu alami. Ada tawa, ada tangis, ada rindu, dan ada perjuangan. Semua berpadu menjadi pelajaran berharga. Karena kami percaya, tidak ada kisah yang sia-sia. Setiap cerita, sekecil apapun, selalu punya arti. Dan siapa tahu, dari kisah-kisah inilah kamu bisa menemukan kekuatan, inspirasi, atau bahkan sekadar teman di saat sepi. Kalau kamu suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang selalu kami hadirkan setiap minggunya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Karena setiap kisah adalah bagian dari kita. Halo teman-teman, hari ini aku mau cerita sebuah kisah nyata yang menyentuh hati. Sebuah kisah sederhana tapi penuh makna tentang kasih seorang anak kepada ibunya. Kisah ini mungkin bisa bikin kita semua merenung. Betapa sering kita lupa bersyukur, padahal ada orang lain yang diuji dengan cobaan yang jauh lebih berat. Kisah ini tentang seorang anak bernama Raka yang masih berusia 12 tahun. Raka hidup hanya berdua dengan ibunya setelah ayahnya meninggalkan mereka sejak ia masih kecil. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil dari bilik bambu di pinggiran kota. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, Raka selalu membantu ibunya memulung. Mereka berjalan menyusuri jalanan, mengumpulkan botol plastik dan kardus bekas. Sementara anak-anak lain seusianya berangkat dengan motor orang tua atau mobil antar jemput, Raka berjalan kaki dengan pakaian seadanya, membawa karung di pundaknya. Tapi di balik itu, Raka punya semangat yang luar biasa. Ia tidak pernah malu menjadi anak pemulung. Justru dia bangga, karena dengan cara itu, ia bisa membantu ibunya. Suatu hari ibunya jatuh sakit, badannya lemah, tidak bisa lagi ikut memulung. Dokter mengatakan ibunya harus dirawat di rumah sakit. Tapi bagaimana bisa? Uang untuk makan saja mereka sering kekurangan, apalagi biaya rumah sakit. Disitulah Raka mengambil keputusan besar untuk seorang anak seusianya. Ia memutuskan berhenti sekolah sementara, demi mencari uang untuk pengobatan ibunya. Pagi sampai siang, ia memulung sendirian. Sore, ia bantu-bantu di warung kecil, kadang ia juga mengamen di lampu merah. Semua uang yang ia dapat, tidak pernah ia pakai untuk dirinya sendiri. Ia simpan dengan hati-hati untuk satu tujuan, menyelamatkan ibunya. Suatu malam, Raka pulang dengan wajah penuh keringat, tangannya kotor, bajunya sobek, tapi ia tersenyum lebar sambil menggenggam beberapa lembar uang lusuh. Ia bilang ke ibunya, "Bu, jangan khawatir, aku pasti bisa ngumpulin uang buat obatin ibu. Aku janji, Bu." Sang ibu hanya bisa menangis mendengar kata-kata itu. Dalam hatinya, ia merasa bersalah. Kenapa anak sekecil itu harus menanggung beban sebesar ini? Hari demi hari berlalu, Raka semakin keras bekerja, tubuhnya kurus tapi tekadnya tidak pernah luntur, hingga suatu saat seorang tetangga melihat perjuangan Raka. Tanpa sepengetahuan Raka, tetangga itu merekamnya saat sedang memulung dan mengunggahnya ke media sosial. Tak disangka, video itu viral, banyak orang yang tergerak hatinya, donasi pun mengalir dari berbagai penjuru, dan akhirnya ibunya bisa dirawat di rumah sakit dengan layak. Ketika ibunya sadar dari operasi, ia melihat Raka sedang tertidur di kursi tunggu rumah sakit. Anak kecil itu masih memegang tangan ibunya erat-erat, seolah takut kehilangan. Air mata pun jatuh dari mata sang ibu. Ia berbisik lirih, "Nak, kamu adalah alasan ibu masih bisa bertahan. Terima kasih sudah jadi anak yang begitu kuat." Teman-teman, kisah Raka ini mengingatkan kita bahwa kasih sayang seorang anak kepada ibunya dan sebaliknya adalah sesuatu yang tidak ternilai. Kita sering lupa, masih suka mengeluh. Padahal ada anak-anak di luar sana yang rela mengorbankan masa kecilnya demi melihat orang tuanya sehat. Kita tidak perlu menjadi kaya untuk bisa berbakti. Cukup dengan tulus, cukup dengan ikhlas, kita bisa membuat orang tua kita bahagia.
Dan akhir dari kisah ini, berkat bantuan banyak orang, ibunya Raka berangsur sembuh. Raka pun bisa kembali bersekolah, meskipun ia tetap memulung sepulang sekolah. Ia berkata, "Aku tidak malu jadi anak pemulung. Yang penting, aku bisa bahagiakan ibu sahabat semua. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita. Jika hari ini orang tua kita masih ada, masih sehat, jangan sia-siakan waktu. Sayangi mereka, bahagiakan mereka sebelum terlambat. Karena doa seorang ibu dan ayah adalah doa paling tulus yang akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan.